pada masa pandemi ini adalah masa sekolah atau tatap muka ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin mereka laksanakan. Bangun di pagi hari, menggunakan seragam, disambut di gerbang sekolah, hingga belajar dan bermain bersama adalah kerinduan yang mungkin kini dirasakan para siswa atau murid. Setelah hampir setahun belajar dari rumah dan berinteraksi melalui layar digital, kabar gembira itu akhirnya datang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memperbolehkan sekolah tatap muka pada Januari 2021. Namun, di balik kabar gembira itu, angka-angka menakutkan hinggap di benak para orang tua atau wali siswa atau murid tentang kasus COVID-19 yang belum mereda. Sekolah tatap muka di tengah pandemi yang belum mereda membuat Wakil DPRD Kota Serang Ratu Ria Mariana mengungkap kecemasan para orang tua hingga ancaman sekolah tatap muka jika Pemda tak matang mempersiapkannya. Kondisi COVID-19 ini kadang menurun, kadang meningkat. Kemarin juga Kota Serang ada di zona merah, sekarang Kota Serang ada di zona orange. Di sini adalah faktor kekhawatiran kita juga apabila nanti tatap muka ini, apakah nanti akan meningkatkan COVID ini di Kota Serang apa tidak itu. Kegembiraan ini juga mungkin ada kekhawatiran kita juga sebagai orang tua itu tadi telah saya bilang tadi adalah sarana prasarana ini sudahkah mampu pemerintah daerah menerapkan sarana prasarana yang aman bagi siswa-siswa yang nanti akan menerapkan tatap muka di sekolahnya masing-masing. Dan itu juga sebenarnya masukan dari orang tua ya yang telah saya dengar di lapangan juga, siap nggak sih sekolah-sekolah itu dengan adanya sarana prasarana benar nggak sih diterapkan gitu kan, atau misalkan sekolahnya mungkin kalau dengan adanya pandemi ini ada siasat-siasat tertentu atau yang biasanya satu kelas 20 orang ini bisa menjadi 10 orang atau misalkan rolling lah kita sekolah atau seperti apa. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang terutama adalah sarana prasarana itu yang tadi telah saya bilang tadi. Mereka benar-benar sangat khawatir ya pastilah orang tua kita khawatir lah ke anak lah. Pada masa pandemi ini adalah masa sekolah atau tatap muka ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin mereka laksanakan gitu kan. Karena dengan ada pandemi ini mereka tidak, apalagi yang kecil-kecil gitu yang masih anak-anak SD, anak-anak TK itu kan mereka sangat aktif gitu kan. Jadi kita juga harus memberikan himbauan kepada anak-anak kita jangan menyentuh barang-barang atau misalkan jangan naik permainan-permainan yang ada di TK gitu kan, ada prosotan atau ayunan gitu. Dan juga mereka harus dibiasakan memakai masker karena kan anak-anak kecil mau playgroup, mau TK, SD itu kadang-kadang mereka kurang nyaman dengan memakai masker lama-lama. Tapi di sini kita harus memberikan pemahaman sebagai orang tua kepada anak kita bila mana kita yang sehat, mereka yang sehat, dan anak-anak kita harus terbiasa menggunakan masker. Kekhawatiran yang kedua kita sebagai orang tua selain prasarana yang ada di sekolah adalah prasarana dari angkutan-angkutan umum atau misalkan yang lainnya. Misalnya kita mau berangkat ke sekolah kan banyak sekali mungkin yang berangkat melalui angkutan umum, apakah itu sudah steril apa tidak, karena kan mungkin angkutan umum kan digunakan oleh bergantian orang gitu, atau pada saat kita pulang sekolah atau berangkat sekolah berdekatan dengan orang di sekeliling pada saat kita ingin menaiki angkutan umum itu. Apakah ini ada solusi tidak dari
pemerintah daerah maupun dari tim gugus tugas, hal-hal apa sih yang akan dilakukan nanti, karena itu juga sebenarnya faktor kekhawatiran kita juga sebagai orang tua. Itu yang saya tanggap di masyarakat, itu ada beberapa orang tua yang menanyakan hal itu pada saya. Dan ini juga sebenarnya PR kita juga ya di pemerintah, dan juga emang kalau untuk penanganan COVID-19 ini sebenarnya adalah tugas utama itu yang tim gugus tugas tersebut. Ya, tingkat kekerasan yang meningkat pada saat pandemi ini dalam pembelajaran di rumah atau daring itu memang sangat meningkat. Hal ini mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perekonomian keluarga, mungkin di antara orang tua yang melampiaskannya kepada anaknya. Dan juga yang kedua itu adalah faktor ketidaksabaran kita sebagai orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah, mungkin tidak dibiasakan sebelum ada pandemi ini, tidak dibiasakan dengan sering mengajarkan anak-anaknya di rumah. Nah, ini salah satu faktor juga. Dan sekarang banyak sekali informasi itu tersebut ada kekerasan terhadap anak. Ini sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, sangat disayangkan sekali. Di sini saya sangat mengharapkan pada orang tua yang ada di Kota Serang jangan melakukan kekerasan kepada anak. Di sini saya berbicara sebagai wali murid. Saya setuju apabila ada beberapa faktor dilalui, yang diantaranya adalah kesiapan pemerintah dan juga tim gugus tugas dalam memfasilitasi sekolah-sekolah yang nanti akan melakukan tatap muka, karena sekolah-sekolah tersebut juga harus dipersiapkan sarana prasarananya dalam protokol kesehatan, yang itu nanti akan memberikan kenyamanan, keamanan dan juga kesehatan yang terpenting bagi siswa-siswa atau anak-anak kita nanti di sekolah. Karena itu juga merupakan salah satu kekhawatiran kita sebagai orang tua, sekolah-sekolah tersebut bisa maksimal tidak sih memberikan protokol kesehatan bagi anak kita yang akan melaksanakan tatap muka nanti di sekolah. Persiapan tatap muka di Kota Serang ini aman atau tidaknya itu tergantung dari beberapa sektor tadi ya. Yang pertama itu adalah yang nanti akan kajian-kajian dari tim gugus tugas dan juga pemerintah daerah, hal-hal apa aja yang akan nanti dilakukan oleh tim gugus tugas dan pemerintah daerah atau himbauannya. Yang kedua adalah persiapan dari sekolah tersebut, siap apa tidak, ada apa tidaknya prasarana yang mendukung untuk dilaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah kesiapan dari orang tua juga, karena orang tua juga harus memfasilitasi anak-anaknya baik segi masker atau sanitizer atau hal-hal yang lainnya yang mencegah penyebaran COVID-19 ini.